Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Suparbio akan membahas mengenai metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah, dan seperti apakah langkah-langkahnya? Mari kita pelajari. Sebelum kita memasuki materi inti pada video ini, ada pertanyaan paling mendasar yang perlu kita jawab terlebih dahulu, yaitu, bagaimana biologi lahir dan menjadi sebuah ilmu? Biologi lahir karena adanya rasa ingin tahu manusia terhadap fenomena biologi. Misalnya, rasa ingin tahu kita terhadap asal-usul kehidupan. Maka, dalam benak kita akan timbul suatu pertanyaan. Misalnya, bagaimana asal-usul kehidupan di muka bumi ini? Untuk memecahkan atau menemukan jawaban dari pertanyaan kita, tentu saja kita perlu melakukan suatu pengamatan atau penelitian terhadap alam. Penelitian yang dilakukan haruslah memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dan logis, sehingga penelitian kita dapat menghasilkan suatu jawaban yang akurasinya relatif bahkan tepat. Hal ini yang disebut dengan metode ilmiah. Seperti apakah tahapan dari metode ilmiah? Mari kita lihat. Tahap pertama adalah observasi. Dengan mengamati dan memperhatikan alam, seringkali kita menemukan suatu masalah, yang dalam hal ini berupa masalah biologi. Masalah merupakan suatu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Masalah biologi dapat timbul dari fenomena alam maupun hasil observasi. Dengan adanya masalah, tentu dalam benak kita akan timbul suatu pertanyaan. Misalnya, suatu hari, kamu menemukan masalah di mana tanamanmu layu atau mati di dalam sebuah pot. Maka, hal ini akan membuat kamu bertanya-tanya, apa kiranya yang menyebabkan tanaman ini layu atau mati? Setelah diselidiki, rupanya kamu menemukan bahwa kondisi tanah di dalam potnya sudah sangat kering. Kegiatan yang kamu lakukan ini merupakan tahap mengumpulkan informasi. Proses pengumpulan informasi ini tidak hanya terfokus pada titik permasalahannya saja, tetapi dapat juga dilakukan dengan mengakses beberapa sumber literatur, seperti buku, internet, dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Tahap selanjutnya dalam metode ilmiah yaitu membuat hipotesis atau dugaan sementara. Ketika kamu mendapati tanamanmu mati dalam pot dengan kondisi tanahnya yang kering, maka kamu dapat membuat dua hipotesis yaitu, pertama, air berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tanaman. Dan hipotesis kedua, air tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tanaman. Tahap selanjutnya, yaitu melakukan percobaan atau eksperimen. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan data, agar dapat dianalisis untuk membuktikan kebenaran dari salah satu hipotesis yang sudah dibuat. Misalnya, kamu merancang suatu percobaan seperti yang ditampilkan pada video ini, yaitu dengan menanam dua buah tumbuhan dalam satu spesies, tetapi diberi perlakuan yang berbeda. Tanaman satu disiram seminggu sekali, sedangkan tanaman yang kedua tidak disiram atau dibiarkan selama percobaan berlangsung. Misalnya, percobaan ini akan dilakukan dan diamati selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, kamu amati dan bandingkan kondisi dari kedua tanaman tersebut. Setelah kamu dapat membandingkan dan membedakan kenampakan dari kedua tumbuhan tersebut, selanjutnya, kamu analisis kaitan antara kondisi tumbuhan dengan perlakuan yang diberikan pada saat penelitian. Tahap berikutnya adalah membuat kesimpulan. Ini merupakan tahap terakhir dari metode ilmiah, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan analisis data, agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Artinya, kesimpulan ini harus membuktikan kebenaran dari salah satu hipotesis yang sudah kita buat. Jika didasarkan pada hasil percobaan tadi, didapatkan data bahwa tumbuhan yang disiram setiap seminggu sekali tetap tumbuh subur hingga akhir penelitian. Sedangkan, tumbuhan yang tidak disiram sama sekali selama penelitian, mengalami layu bahkan mati. Artinya, dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa, air berpengaruh terhadap kelangsungan hidup tanaman.
Suatu konsep, untuk menjadi disiplin ilmu, tidak cukup hanya dengan metode ilmiah saja. Tetapi, dibutuhkan juga sikap ilmiah. Di antaranya, jujur, disiplin, saling menghargai, objektif, dan bertanggung jawab. Jika metode ilmiah dan sikap ilmiah berkolaborasi dan terkombinasi dalam diri seorang ilmuwan, maka hal ini dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang luar biasa dalam bidang biologi. Berikut ini beberapa dampak positif dari penemuan-penemuan para ilmuwan dalam bidang biologi. Pertama, di bidang kedokteran, yaitu salah satunya teknik pembuatan bayi tabung. Kedua, di bidang farmasi, seperti penemuan dan pembuatan vaksin. Ketiga, dalam bidang teknologi pangan, misalnya pembuatan makanan dengan teknik fermentasi dan pembuatan protein sel tunggal. Keempat, di bidang pertanian, misalnya, yaitu pembuatan bibit unggul dan tanaman transgenik melalui teknik kultur jaringan. Kelima, dalam bidang peternakan, misalnya, cloning atau membuat keturunan suatu spesies yang mirip dengan induk pendonor sel tubuh. Contohnya adalah domba Dolly. Selain dampak positif, tentu saja banyak pula dampak negatif yang ditimbulkan dari penemuan-penemuan di bidang biologi ini. Di antaranya, yaitu penggunaan virus dan bakteri berbahaya sebagai senjata biologis untuk memusnahkan spesies atau makhluk hidup yang lain. Selain itu, rusaknya nilai dan norma. Rusaknya nilai dan norma ini akan sangat bertentangan dan tidak manusiawi apabila teknik cloning dilakukan pada manusia. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diajarkan. Maka dari itu, disinilah pentingnya kita memegang teguh sikap ilmiah dan sikap religius kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian untuk video kali ini. Dan berikut beberapa referensi yang digunakan untuk menyajikan materi dalam video ini.